Orang Kristen tidak wajib berdoa. Shalom konco-konco, kita berjumpa lagi dalam Warteg Warung Teologi. Kali ini kita akan membahas 4 persepsi yang salah dalam kekristenan. Apa saja itu? Persepsi yang pertama bahwa orang Kristen wajib berdoa. Sebenarnya adalah orang Kristen tidak wajib berdoa. Persepsi yang kedua adalah mencuri, membunuh, berdusta, dan lain sebagainya itu adalah dosa. Sebenarnya adalah mencuri, membunuh, berdusta itu bukan dosa. Persepsi yang ketiga adalah Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita ke surga. Tujuan Yesus datang ke dunia supaya kita ke surga. Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan supaya kita ini menuju surga. Yang keempat, kalau kita ikut Tuhan, maka hidup kita pasti senang. Sebenarnya Alkitab mengatakan kalau kita ikut Tuhan, maka hidup kita tidak senang. Anda masih bingung dengan pendapat saya? Mari kita mau tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kita mempunyai pandangan yang benar, pandangan yang lurus tentang kekristenan kita. Enjoy this video. Doa bukanlah kewajiban orang Kristen, dan orang Kristen tidak wajib berdoa. Ini adalah persepsi yang benar tentang doa. Kenapa doa itu bukan kewajiban? Karena kalau doa itu kewajiban, maka suka tidak suka kita wajib berdoa. Ini adalah sifat dari kata wajib itu. Suka tidak suka harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan menerima hukuman. Tetapi kalau kita melakukan, maka kita tidak menerima hukuman. Dan kata wajib juga bisa berarti ketika kita sudah melakukan kewajiban kita akan menerima hak, kita mempunyai hak. Dan kalau hak itu tidak dipenuhi, maka kita bisa menuntut hak kita. Kalau itu adalah kewajiban. Contohnya, kalau kita mengendarai sepeda motor di jalan raya, kewajiban kita salah satunya adalah memakai helm. Kalau kita tidak memakai helm, maka kita akan ditilang, kita akan mendapat hukuman. Tetapi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, memakai helm, maka kita tidak akan dihukum, tidak akan ditilang. Kenapa? Karena sudah melakukan kewajiban. Doa bukanlah demikian. Bukan kewajiban. Kalau doa itu kewajiban, maka suka nggak suka, mau tidak mau, kita wajib berdoa. Dan kalau kita tidak berdoa, kita akan dihukum. Jadi ada kemungkinan besar, ada kemungkinan kita berdoa karena terpaksa, dengan hati yang tidak rela, berdoa dengan tidak enjoy. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, walaupun dengan sikap yang terpaksa, dengan hati yang tidak rela, maka doa itu pasti diterima Tuhan. Kenapa? Karena doa itu adalah kewajiban. Doa bukan juga sebuah tradisi yang turun-temurun. Ya, doa itu bukan tradisi. Kalau tradisi, maka harus dilakukan. Kenapa? Karena sudah tradisi. Sudah turun-temurun, demikian. Dan tradisi itu bisa mati, tradisi itu bisa hilang. Jadi kalau doa itu tradisi, maka sifatnya akan kembali sama dengan kewajiban. Nah, apa itu sebenarnya doa? Doa adalah kebutuhan orang percaya. Doa adalah kebutuhan orang-orang Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5-7 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini adalah pandangan, persepsi bahwa doa adalah sebuah kewajiban. Terpaksa dilakukan. Orang-orang Farisi di pinggir-pinggir jalan, kalau waktunya berdoa, maka dia harus berdoa. Kenapa? Karena menurut pandangan mereka, doa adalah sebuah kewajiban. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan dihukum Tuhan. Dan doanya bertele-tele dengan kata-kata yang indah. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus itu, maka doanya pasti dikabulkan Tuhan. Nah, ini adalah sifat dari kewajiban dalam berdoa. Dan akhirnya doa menjadi tradisi buat mereka. Dan Lukas pasal 18 ayat 9-14 berkata demikian. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah perbedaan dari 2 doa. Orang Farisi berprinsip bahwa doa itu wajib. Maka dia bisa memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Maka dia akan menuntut kepada Tuhan atas kewajiban yang sudah dia lakukan. Dan dia menjadi orang yang munafik. Dia melakukan doanya, dia berdoa supaya dilihat orang, dan dia berdoa supaya Tuhan mengabulkan doanya. Tetapi Alkitab juga berkata tentang doa seorang pemungut cukai itu. Ini adalah yang dimaksud doa sebagai kebutuhan. Kalau doa itu sebagai kebutuhan, maka kita akan berdoa dengan rasa rindu kepada Tuhan. Kita akan berdoa dengan rasa haus kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita sadar bahwa Tuhan adalah kebutuhan kita. Seperti pemungut cukai itu, dia butuh Tuhan. Sehingga dia tidak membanggakan dirinya sudah melakukan ini itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia lakukan tidak layak. Apa yang dia lakukan bukanlah sebuah kewajiban. Tetapi dia melakukan sesuatu karena dia butuh Tuhan. Dia sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan doa sebagai kebutuhan akan membuat kita berdoa dengan kerelaan hati. Dan doa sebagai kebutuhan akan membuat kita ini bersukacita dalam doa kita. Jadi doa bukanlah sebuah kewajiban, tetapi doa adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu kita tidak akan terpaksa lagi berdoa kepada Tuhan. Sehingga doa itu tidak memaksa kehendak Tuhan, tetapi doa itu menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Dan kita berdoa bukan supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita, tetapi kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita menang atas masalah. Dan dengan kita menjadikan doa sebagai kebutuhan, maka kita sedang menempatkan Tuhan di posisi tertinggi. Tuhan sebagai sumber, Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan kita. Sehingga ketika kita memohon kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini sedang merendahkan diri kita. Kita sedang mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi doa bukan sebuah kewajiban. Doa bukan mengubah kehendak Tuhan.
tetapi doa mengubah kita, mengubah kehendak kita supaya kita tunduk kepada Tuhan. Dan dengan berdoa akan membuat kita ini semakin mengenal siapa kita, dan kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Seperti pemungut cukai tadi, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengenal dirinya adalah orang berdosa, dan dia kenal bahwa Tuhan adalah orang yang adalah pribadi yang sanggup mengampuni dosa, satu-satunya yang mengampuni dosa kita. Sehingga Alkitab berkata apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu tidak dibenarkan. Kenapa? Dia sudah membenarkan dirinya, dia sudah memegahkan dirinya. Dia wajib berdoa, dia menuntut kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dia tidak dibenarkan. Tetapi pemungut cukai ini sadar bahwa dia butuh Tuhan. Maka dalam doanya itu dia mengakui siapa dirinya. Dia kenal siapa dirinya, dan dia kenal siapa Tuhannya. Tempat di mana dia berdoa itu, tempat tujuan dari doanya itu, sehingga dia menjadi orang yang dibenarkan. Kehendak Tuhan tidak berubah, tetapi kehendaknya berubah mengikuti kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita mau meluruskan persepsi kita bahwa doa bukanlah sebuah kewajiban kita, tetapi doa adalah sebuah kebutuhan kita. Oleh karena itu jangan lagi berdoa karena terpaksa, jangan berdoa dengan hati yang tidak rela, jangan berdoa karena itu sebuah keharusan, tetapi jadikanlah doa sebagai kebutuhan kita, karena kita sadar Tuhan adalah sumber, dan satu-satunya yang sanggup memenuhi kebutuhan kita adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita butuh doa. Oleh karena itu janganlah kita berjemu-jemu dalam berdoa kepada Tuhan. Jika konco-konco diberkati dengan video ini, mari kita mau subscribe channel ini, like, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.